Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nispo Aulia Putri dengan NIM 2406121729. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Meki Herlon SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengumpulan data partisipatory rural appraisal atau PRA di lapangan komunitas agribisnis sasaran sebagai bagian dari capaian pembelajaran sub CPMK 2 mata kuliah praktik lapangan agribisnis. Sebelum masuk ke teknis lapangan, mari kita pahami dulu apa itu PRA. Menurut Chambers 1994, PRA adalah kumpulan pendekatan yang memungkinkan masyarakat berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka sendiri mengenai kehidupan dan kondisinya, sehingga mereka mampu merencanakan dan bertindak sendiri. Ada 4 prinsip utama yang mendasari PRA. Yang pertama yaitu ada pengetahuan lokal, di mana masyarakat ini adalah sumber data yang sahih tentang kehidupannya sendiri. Yang kedua ada reversal of learning. Di sini fasilitator yang belajar dari masyarakat, bukan sebaliknya. Yang ketiga ada triangulasi. Di sini tuh mengecek silang data melalui berbagai sumber, teknik dan pelaku agar hasilnya lebih valid. Dan yang terakhir ada optimasi trade-off. Di sini tuh kita perlu menyeimbangkan antara kecermatan data dengan keterbatasan waktu dan biaya di lapangan. Kemudian kita masuk ke panduan teknis kunjungan lapangan. Tahap pertama yaitu persiapan. Ada 4 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yaitu merumuskan cakupan data yang akan digali seperti profil komunitas, kalender musim, dan matriks permasalahan agribisnis. Yang kedua ada menyiapkan surat izin resmi sebagai surat pengantar kepala aparat desa atau tokoh komunitas agribisnis sasaran. Yang ketiga ada menyiapkan instrumen lapangan, mulai dari pedoman wawancara, lembar observasi, formulir digital seperti GIFROM, kamera, alat tulis, hingga GPS atau peta wilayah. Dan yang terakhir yaitu melakukan raport building, yaitu koordinasi awal dengan tokoh masyarakat agar kehadiran tim dapat diterima secara terbuka. Setelah persiapan matang, tahap berikutnya adalah pelaksanaan di lapangan di mana tim menerapkan minimal 3 teknik PRA. Teknik pertama adalah transek, yaitu penelusuran wilayah untuk mengamati langsung kondisi lahan, sarana produksi dan aktivitas agribisnis. Yang kedua ada pemetaan sosial yang menggambarkan sebaran rumah tangga, lahan usaha tani dan fasilitas pendukung agribisnis. Yang ketiga ada kalender musim. Di situ tuh untuk memahami pola tanam, panen dan fluktuasi kegiatan agribisnis sepanjang tahun. Yang keempat ada matriks permasalahan, di mana ini tuh digunakan bersama warga untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu agribisnis yang mereka hadapi. Nah, seluruh proses ini tuh penting untuk didokumentasikan melalui foto, notulensi diskusi, dan daftar hadir responden. Selain teknik, ada hal yang tidak kalah penting yaitu etika saat berada di komunitas agribisnis. Yang pertama ada menjaga kesopanan dan menyesuaikan diri dengan norma serta waktu luang masyarakat setempat. Yang kedua memperoleh persetujuan atau informed consent melalui merekam atau memotret kegiatan warga. Yang ketiga ada menjaga kerahasiaan data pribadi responden. Keempat ada menyampaikan hasil kajian secara terbuka kepada komunitas sebagai bentuk akuntabilitas. Mengapa etika ini penting? Karena komunitas agribisnis adalah mitra kita, bukan sekedar objek penelitian, akan tetapi kepercayaan dibangun sejak kunjungan pertama akan menentukan kualitas dan kejujuran data yang kita peroleh sepanjang proses PRA, sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan untuk program-program selanjutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai teknik wawancara partisipatif yang berbeda dari wawancara survei biasa karena sifatnya lebih dialogis. Nah, ada 3 teknik yang umum yang digunakan. Yang pertama ada wawancara semi terstruktur, yaitu menggunakan daftar topik kunci sebagai panduan namun tetap fleksibel mengikuti alur cerita informan. Yang kedua ada wawancara mendalam, di mana dilakukan bersama tokoh kunci komunitas dan pelaku agribisnis untuk memahami sejarah, kelembagaan, dan dinamika usaha tani. Ketiga ada focus group discussion atau FGD yang melibatkan beberapa perwakilan kelompok tani secara bersamaan untuk menggali pendekatan atas suatu isu. Agar wawancara berjalan efektif, kuncinya itu adalah mendengarkan secara aktif, menghindari pertanyaan yang mengiring jawaban atau menggiring opini, memberikan ruang bagi informan untuk bercerita dan melakukan konfirmasi ulang atau member checking atas informasi penting yang telah disampaikan. Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi lapangan. Nah, ada 2 jenis observasi
partisipatif, di mana tim turut terlibat dalam sebagai aktivitas komunitas untuk memahami konteks secara langsung, dan observasi non-partisipatif, yaitu mengamati dari luar tanpa terlibat langsung dalam kegiatan. Nah, ini tuh ada beberapa hal yang perlu dicatat dan didokumentasikan selama observasi ini. Yang pertama ada field notes yang membuat waktu, lokasi, peristiwa, dan interpretasi awal. Yang kedua ada foto atau video yang relevan dengan keterangan atau caption yang jelas. Yang ketiga ada kondisi fisik lahan, sarana, dan interaksi sosial dalam kelompok tani. Yang keempat ada seluruh data mentah ini disimpan di folder bersama dan atau share folder agar dapat diverifikasi oleh seluruh anggota tim. Setelah data tersebut terkumpul, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data kualitatif PRA yang terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama itu ada reduksi data, di mana merangkum dan memfokuskan data pada tema yang relevan dengan tujuan pengkajian agribisnis. Langkah kedua ada penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk naratif, matriks, atau badan agar polanya lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada analisis awal. Ini tuh meliputi identifikasi masalah utama, penyebab, dan potensi solusi berdasarkan triangulasi berbagai sumber data. Dan langkah yang keempat yaitu menyusun draft kesimpulan sementara yang nantinya akan diverifikasi kembali bersama komunitas dan dosen pembimbing sebelum difinalisasi. Nah, satu prinsip pentingnya harus dipegang di sini yaitu keterlacakannya atau traceability, artinya setiap kesimpulan yang kita ambil harus ditelusuri kembali ke data mentahnya, baik itu foto, transkrip, wawancara, maupun hasil matriks. Tahap terakhir dari proses pengumpulan data ini yaitu penyusunan laporan data lapangan, di mana struktur laporannya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gambaran umum komunitas agribisnis sasaran. Yang kedua ada penerapan teknik PRA yang disertai dokumentasi. Yang ketiga ada identifikasi dan analisis masalah utama agribisnis yang dihadapi komunitas. Yang keempat ada rekomendasi awal atau tindak lanjut yang dipertimbangkan. Perlu diketahui juga, laporan ini tuh dinilai berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama ada kelengkapan data lapangan dengan bobot 35%, kualitas dokumentasi 30%, ketepatan penerapan teknik PRA 25%, dan ketetapan analisis awal masalah 10%. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data PRA yang sistematis, mulai dari persiapan kunjungan, wawancara partisipatif, observasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akan menghasilkan data yang valid, kontekstual, dan dipercaya oleh komunitas, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan program agribisnis yang tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.